Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Algian Saputra, tentunya di channel Algian Saputra. Nah, hari ini sebenarnya saya udah punya editor baru ya di tim saya. Ada Kang Ahmad sebenarnya. Dan kemarin 2 hari yang lalu memutuskan ke Purwakarta untuk fokus di Eco Racing bersama saya. Berarti Kang Ahmad udah siap jadi editor saya. Makanya sekarang saya bantu ya. Ada editor baru, Kang Ahmad udah berhasil kemarin ngedit 2 video ya. Video kemarin dan video hari ini. Nah, insya Allah ini lagi editing video baru. Nah, ceritanya kayak gimana nih, Kang Ahmad kok bisa ya jadi editor saya dan bisa mau memutuskan hijrah ke Purwakarta? Kenapa, Kang? Mau ngapain di sini? Stay di sini? Karena saya ingin mengeksplor lagi YouTube-nya Kang Algian dan juga belajar mengenai YouTube. Oh gitu. Iya. Pengen fokus belajar YouTube ya? Iya. Sekarang kita garap YouTube saya dulu berarti ya. Iya. Baru juga datang kemarin udah bisa closing ya. Udah bisa closing berapa tadi hari ini? Satu. Kemarin 1 ya. Komisinya udah masuk ya. Iya, sudah masuk. Ada Asyad baru pindah ke Purwakarta udah masuk 1 atau singa dapat bonus komisi 400.000 ya dapat ya. Nah, jadi kemarin juga baru nyari kos-kosan. Alhamdulillah udah ada kos-kosannya, paling nanti sore ya pindah kos-kosan ya. Iya. Jadi Kang Ahmad akan stay di Purwakarta, nanti akan bantuin saya untuk upload video-video terbaru, syuting video, akan banyak konten-konten yang saya akan share setiap harinya. Jadi insya Allah nanti video saya akan diupload setiap hari ya, jadi akan tayang setiap hari video saya. Paling gitu aja ceritanya kayak gimana Kang Ahmad pertama datang ke rumah, langsung tonton aja videonya dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari obrolan saya sama Kang Ahmad. Selamat datang di channel Algian Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis Eco Racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Oke. Ini Kang Ahmad akan stay di sini nanti ya. Sementara sebelum dapat luxury ya. Iya, siap. Harus berjuang dari nol dulu biar Allah lihat dulu perjuangannya. Amin. Kang Ahmad mau ngekos dulu di Purwakarta. Mulai dari nol, petak nanti udah cerita. Ayo kalau udah sukses tuh, saya pernah Iya, Pak. kontrak di sini gitu kan. Nah ini Lihat. tapi gede ya, ini mah bukan kamar nih segini mah mau lah. Ini tinggal dibersihin berarti ya. Ini ruang tamu, di sini bisa jadi kamar. Nah, ini bisa jadi dapur, tempat kerja juga bisa nanti di sini ya. Iya, bisa. Jadi ini khusus kamar tidur anak-anak. Nanti kita kerja di sini komputer nanti kan. Iya. Buat jadiin base camp aja kita ini ya. Cuma ini harus dirapiin dulu nih sama Iya. Ahmad nih. Ini jadi base camp nanti kita. Siapa Ahmad? Betah nggak nih? Siap. Jangan sampai sebulan nanti nggak betah. Kabur lagi. Harus semangat. Segini mah enak. Saya mau waktu nikah loh ngontrak yang kayak gini tuh. Iya. Waktu nikah saya ngontrak yang kayak gini. Sama, cuma agak gede dikit. Ada ruang ini, ruang kamar, dapur, kamar mandi, sama. Cuman mungkin agak panjang, lebih panjang. Waktu nikah saya. Ahmad sekarang memulai ketika belum nikah. Udah asik apalagi nanti udah nikahnya kan. Cheers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini padat kerjaan nih. Kang Ahmad datang. Ih, mantap. Iya. Jakarta ya? Iya, dari Jakarta. Kayak motor. Pakai motor. Kayak Kang Rian, dahsyat. Oh. Bawa tas, mau nginep? Mantap. Duduk sini, Kang. Iya, iya. Sore juga ada yang mau kesini dari Tasik ya. Ada. Dari Tasik. Jauh Jam juga berapa? dari Tasik ke sini. Dari Tasik ada yang mau belajar Google Ads katanya. Mama dari jam berapa sih? Dari jam 8. Jam 8. Iya. Sekarang jam berapa?
setengah 11 ya? Jam 10-an, setengah 11. 11 ya? Berarti 2 jaman ya? Iya 2 jam lebih lah. Mantap. Iya. Ngapain di sini kan? Hmm? Ngapain? Berguru. Udah, udah jago, udah bisa closing kan? Udah berapa jaringannya sekarang? Baru 1 closing. Jaringannya di bawah udah berapa? 13 kalau yang kanan. Yang kirinya baru 1. Iya. Udah banyak kan? Belum sebulan kan? Iya. Belum sebulan udah 13. 1 banding 13. Oh, itu deket ke motor itu. Iya, tapi mau lebih belajar lagi nih paling. Belajar apa? Udah jago ini kamu nih. Bismillah lah. Iya. Sekarang kesibukan apa aja Kang di rumah? Sibukan cuman daring aja. Daring doang? Iya, daring. Belajar online. Setiap hari belajar online. Iya, melalui Zoom. Oh, Zoom meeting. Pakai laptop gitu. Kalau ada tugas kerja kelompok sama teman. Kerja kelompok. Banyakannya di rumah berarti ya? Kebanyakan di rumah. Pinter nggak tuh kuliah gitu? Susah nangkepnya. Makanya harus sering ke temen, jadi sering nanya-nanya temen. Aduh, generasi Iya. Akang tuh generasi yang menurut saya aja yang kuliah masuk kuliah terus nggak pinter-pinter. Maksudnya ya ilmunya kulit-kulitnya doang gitu, itu masuk terus gitu. Apalagi yang generasi Akang ini yang kuliah aja harus nggak pernah ketemu, nggak masuk kelas. Ini gimana ntar lulusannya nih? Iya. Kalau nggak nyari ilmu sendiri, wah benar-benar nggak akan bisa apa-apa generasi sekarang tuh. Makanya selain saya nyari ilmu, saya insya Allah bisa sukses di bisnis ini. Nah, insya Allah. Gimana? Sekarang udah ngerjain apa aja di Ecoliving di rumah? Google Ads, bikin video YouTube, Udah berapa video ini upload? baru 10. Baru 10 ya? Tapi udah bisa ngedit belum? Pakai KineMaster. Master. Iya. Udah bisa ya? Mantap, insya Allah. Terus apa lagi kemampuannya? Udah bisa apa lagi? Google Ads sama YouTube doang? Google Ads, YouTube. Udah gitu. Kalau mitra yang kemarin dari mana? Dari Papua Barat. Udah belajar belum ya? Udah paham belum? Dia lagi sibuk membagikan vaksin-vaksin di Papua Mau Barat. kerja apa ya? Dia petugas kesehatan. Oh, kesehatan. Tapi produk udah nyampe belum di? Produknya dari Resi udah sampai Papua. Coba ntar ditanya udah nyampe belum produknya. Tapi udah masuk grup training ya Mirnya? Udah belum? Udah masuk. Rem Academy udah masuk? Sama kami udah masuk. Ya, ditanya lagi. Target mau ngapain sekarang nih? Insya Allah bisa punya mobil tahun ini. Punya mobil ya. Mantap, jauh-jauh nih dari Jakarta ke Purwakarta mau belajar ya, insya Allah. Makanya kita harus semakin pinter kan, gitu. Ini nggak dipelajari di bangku sekolah, di bangku kuliah loh. Nyari duit yang kayak gini tuh. Di bangku sekolah, bangku kuliah, kita cuma diajarin 1 + 1, 3 × 3, semua sesuai dengan textbooks gitu kan. Iya. Materinya yang bahkan di dunia sebenarnya itu nggak bisa dipraktekin, susah. Iya. Bahkan saya belajar neraca, laba rugi, yang kayak gitu ya, BF, wah, manajemen keuangan, produksi, ya semua cuman tahu di belajar kulitnya doang. Tapi di prakteknya ketika kita masuk dunia kerja, masuk dunia bisnis itu nggak kepake. Yang kepake itu apa? Sosial, ilmu sosial, gaya kita berkomunikasi dengan orang lain, ya. Yang dipakai itu kayak bahasa penting. Matematika sekarang udah ada kalkulator, nggak usah penting kita pinter kali ngitung bagi akar pangkat 3, wah hashtag, wah ribet apa tuh. Saya belajar matematika nggak kepake kan. Yang kepake itu yang pertama yaitu jaga sosial kita dengan masyarakat, dengan calon customer dulu. Itu bahasa berarti penting ya, sosial, bahasa. Udah, sisanya jarang dipelajari di dunia sekolah, makanya kita harus belajar sendiri, kadang harus bisa sendiri. Andai kalau saya tahu ternyata di dunia kerja seperti ini, sebenarnya kuliah itu ya nggak penting-penting banget. Nah, tujuan kuliah itu adalah menuntut ilmu. Nah, jangan sampai akan kuliah ngambil ilmu yang salah. Jadi intinya kayak gitu. Kadang kan orang lulus SMA nih ya, benar nggak sih ya Kang ya, lulus SMA kan yang penting kuliah aja lah. Kata orang harus kuliah, benar nggak? Orang lain masuk universitas ini, kita ikutan universitas ini. Terus masuk jurusan, pokoknya yang bagus aja, yang keren. Padahal ilmunya nanti nggak kepake, kan mubazir. Habisin uang puluhan ratusan juta, padahal nggak kepake. Mubazir nggak? Akan ambil jurusan matematika, lulus jadi marketing.
Mubazir nggak? Enggak, mubazir. Karena ilmu matematika ketika di marketing nggak kepake, ada kalkulator, ada Microsoft Excel, nggak kepake semuanya gitu. Maka sesuai dengan sebenarnya untuk ilmu sesuai dengan nanti bidang yang kita mau tekuni di mana. Gitu. Jangan sampai ngambil ilmu kita ngambil ilmu tentang pertanian gitu kan, perkebunan gitu kan, masuknya ke perbankan, itu nggak nyambung ya. Berarti harusnya tentang keuangan kalau sukanya di perbankan itu. Cuman banyak kuliah, termasuk saya dulu waktu kuliah nggaknya sedikit nggak nyambung, tapi saya ada nyambungnya karena saya ambil manajemen, sehingga saya ketika terjun ke lapangan bisa mengatur orang-orang tim gitu. Lapangan jurusan apa ambil kuliah? Teknik Informatika. Berarti harus bisa apa? Website. Itu harus bisa ya. Sekarang berarti Akang harus bergerak jago di mana? Di online. Jadi jangan sampai informatikanya nggak bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, mubazir. Banyak orang ngambil teknik mesin, masuknya ke perbankan lagi. Banyak orang teknik mesin masuknya ke PNS. Ke PNS bagian administrasi, kan nggak nyambung. Mubazir kan? Mubazir. Jadi menurut saya cari tahu dulu mau nyari rezekinya di mana, lalu belajar ke arah situ gitu. Nah, gitu. Jangan sampai kita belajar dulu, udah itu nyari rezekinya ngacak gitu. Tempatnya ngacak kan sayang, kuliahnya udah habis puluhan ratusan juta tapi nggak bermanfaat. Karena kan masih semester berapa? Semester 6. Semester 6 ya, berarti masih banyak waktu untuk benar-benar nyari ilmu. Nah, saya aja gelar nggak kepake kan di lemari. Karena gelar saya, nilainya, gelar saya ya, nilai, saya di manajemen aset, administrasi niaga, manajemen aset di Polban, Politeknik Negeri Bandung di Bandung. Nilai ijazah saya itu paling banter 10 juta setiap bulan nih gaji. Kalau pertama masuk kerja ya, dengan ijazah saya paling gajinya cuma 3 sampai 5 juta sebulan. Nilainya segitu kan. Ijazah saya nggak tahu, nanti ijazah Akang tanya aja teman-teman Akang yang udah lulus dari perguruan tinggi Akang. Ketika ngelamar kerja, lulus ijazahnya, lalu dia digajinya berapa? Berarti nanti nilai ijazah Akang segitu. Nilai ijazah Akang kerja, kuliah berapa? 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun. Nanti ketika lulus, kuliahnya hitung-hitungan lah manusia kan. Hitung coba kali. Ya untuk tahu doang. Senior Akang yang udah lulus, yang udah kerja, itu gajinya berapa? Di range berapa? Walaupun tiap orang beda, cuman ya kita untuk takaran aja ke depan kita harus ngapain gitu. Benar nggak? Nah nanti ternyata fresh graduate lulusan di universitas itu gajinya 5 sampai 10 juta. Lalu Akang bagi tuh dari awal masuk sampai lulus habis berapa orang tua biaya, habis berapa, lalu hitung pendapatan Akang sebulan bisa nggak mengganti kayak pengeluaran orang tua itu, bisa nggak gitu. Dan kalau nggak bisa, nggak break even point, berarti harus kerja lebih keras dibanding si ijazah. Jadi sebenarnya ijazah itu nggak menentukan rezeki kita, yang menentukan itu kemampuan. Nah, makanya ketika kuliah itu jangan sampai kayak saya dulu, kuliah itu cuman berangkat, pulang, ngerjain tugas, nggak ada apa-apa. Tapi kemampuan di luar pendidikan ilmu kuliah itu yang lebih penting. Pentingnya Akang misalnya udah masuk Eko Racing, ternyata Akang banyak belajar di luar ilmu yang ada di tempat kuliah. Di Eko Racing itu adalah ilmu praktek di lapangan, gimana caranya nyari duit, nyari motor, mobil, rumah, yang harusnya anak kuliah belum kepikiran tuh yang udah berkeluarga. Akang udah memulai di sini gitu kan, udah belajar di sini tuh menurut saya berakal lebih bagus. Siap ya? Ya paling itu sama Kak Ahmad nih, nanti insya Allah kita akan belajar bareng. Banyak kerjaan sebenarnya saya juga, tapi tugas saya tuh ya ngebimbing mitra-mitra sih. Mudah-mudahan Kak Ahmad nanti pulang dari sini udah sukses di racingnya. Amin. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat semua. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar ya, supaya saya tahu nanti tema konten apa aja yang akan saya share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru masa pemilihan.